Setelah beroperasi selama 11 bulan, program Sekolah Rakyat memasuki tahun ajaran kedua dengan target penambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada 2026. Di tahun ajaran pertama, program ini telah menjangkau lebih dari 15.000 siswa dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui saat open house Sekolah Rakyat di Palembang menyebut, proses penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat murni berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan tidak ada kecurangan dalam prosesnya. Ia menambahkan program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memberdayakan orang tua sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Mereka yang berada di desil 1, keluarga yang secara sosial ekonomi itu paling bawah, prasejahtera, kurang mampu, dan kita harapkan ya dengan adanya penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas ya. Luar biasa Mbak, sebelumnya itu kalau satu kelas itu 25, yang bisa perkalian aja cuma 3 Mbak, gitu semua. Jadi luar biasa, sekarang boleh dilihat tuh medali-medalinya gitu, bagaimana perkembangan mereka belajar dengan cepat gitu, seperti itu. Pemerintah terus mendorong perluasan program Sekolah Rakyat dengan target setiap kabupaten dan kota memiliki 1 gedung permanen berkapasitas hingga 1.000 siswa. Saat ini Sumatera Selatan sendiri telah beroperasi 5 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai lokasi mulai dari Kota Palembang hingga Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ratusan pembalap dari dalam dan luar negeri beradu kecepatan menaklukkan lintasan Supercross berstandar Olimpiade di Banyuwangi BMX Supercross 2026 di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi. Di kelas paling bergengsi yaitu elit putra, pembalap Indonesia Rio Akbar berhasil tampil dominan sejak babak penyisihan hingga partai final. Keberhasilan lainnya juga ditorehkan Amelia Nurshifa di kelas elit putri yang tampil konsisten mengalahkan para rivalnya dan meraih podium utama. Kemenangan Amelia sekaligus melengkapi dominasi Indonesia pada nomor elit di hari penutupan kejuaraan. Hasil ini menjadi kebangkitan tim Indonesia setelah pada hari pertama kelas elit didominasi oleh pembalap asal Thailand. Dan tetap optimis ya, BMX Supercross ini bisa menjadi salah satu event andalan atau sport tourism andalan bagi Kabupaten Banyuwangi. Untuk di trek ini bisa dibilang trek terpanjang di dunia mungkin ya, banyak sekitar 520 hari kalau nggak salah. Jadi di sini bukan hanya mengandalkan skill aja, jadi kita harus pintar-pintar menyimpan tenaga. Kejuaraan Banyuwangi BMX 2026 diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara Asia. Ajang ini kembali mengukuhkan Banyuwangi sebagai salah satu tuan rumah balapan BMX internasional terpenting di Indonesia, sekaligus menjadi arena berburu poin menuju berbagai kejuaraan dunia. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha Jumaryo menyebut tradisi tahunan Tabui sebagai jiwa dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan tradisi Tabui mampu memadukan budaya, spiritual, seni, dan semangat gotong royong dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Wemmenbud mengatakan tradisi ini memberikan cermin nyata bagaimana kebudayaan bisa dipertahankan dan dikembangkan tanpa mengubah makna. Ini adalah sebuah ekspresi budaya yang luar biasa.
Karena ini sesuai dengan spiritnya dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Dan saya di Kementerian Kebudayaan yakin ketika kebudayaan diinvestasi, dampaknya pasti berdampak luar biasa ke pariwisata, ke ekonomi kreatif. Lebih lanjut, Wamenbud juga mendorong agar pemerintah daerah secara maksimal memberikan perhatian untuk memajukan nilai-nilai kebudayaan. Sehingga ke depan, nilai-nilai tersebut yang telah ada sejak ratusan tahun dapat tetap terjaga dan diwariskan hingga generasi setelahnya. Tidak hanya itu, kementeriannya menurut Giring tengah mengkaji agar kegiatan budaya dan wisata Hoyak Tabuik di Pariaman dapat diusulkan menjadi warisan budaya tak benda kepada UNESCO.